Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan Nami yang ketakutan karena melihat kemunculan Im Sama dengan tubuh aslinya di Elbaf. Tadinya, Nami sedang menciptakan awan hujan untuk memadamkan kebakaran hutan Elbaf. Namun tiba-tiba muncul lingkaran sihir besar di langit dan kegelapan Hal Shokuhaki terpancar dari area sana. Kemudian membuat rumah-rumah dan juga pohon-pohon di sana menjadi hidup dan tertawa jahat. Sanji ada di sana berkata kepada Nami untuk menjauh dari kegelapan itu. Dan Sanji akan melindungi Nami apapun yang terjadi. Zeus yang tadi dalam wujud awan hujan pun kini langsung berubah menjadi wujud awan normal. Dia langsung ketakutan dan ikut bersembunyi di belakang tubuh Sanji. Zeus berkata kepada Nami bahwa kekuatan itu seperti kekuatan milik Big Mom yang bisa menghidupkan benda mati. Namun dari yang Zeus rasakan, kekuatan ini terasa lebih jahat dibanding milik Big Mom. Zeus sendiri merasa tidak nyaman berada di dekat rumah-rumah dan pohon-pohon yang telah menjadi hidup dan tertawa jahat itu. Nami pun berkata, apa mungkin sosok itu juga memiliki kekuatan yang sama seperti Big Mom, hanya saja dengan versi yang lebih mengerikan lagi. Zeus berkata, itu mungkin saja, tapi sensasi yang dia rasakan saat ini mengingatkannya ketika dulu Big Mom sedang mengamuk dan tidak sadarkan diri. Big Mom dulu memang sering mengamuk jika kelaparan. Bahkan anaknya sendiri pun bisa dihabisi ketika dalam kondisi kelaparan dan mengamuk seperti itu. Nah, ketika Big Mom sedang mengamuk, dia juga bisa membuat benda-benda di sekitarnya otomatis berubah menjadi hidup dan langsung tertawa jahat. Persis seperti yang terjadi di Elbaf sekarang ini, di mana rumah-rumah dan pohon-pohon langsung berubah menjadi benda hidup dan juga tertawa jahat. Franky pun menggunakan penglihatan cyborgnya untuk melihat ke arah jauh seperti sebuah teropong. Franky bisa melihat di tempat yang jauh itu bahwa sosok yang baru muncul di Kastil Aurus tersebut sedang bertarung melawan Zoro dan juga Gaban. Di sana juga ada banyak raksasa yang membantunya, termasuk Dory dan Brogy. Franky bilang bahwa sosok yang baru muncul itu benar-benar terlihat sangat mengerikan. Perawakannya seperti iblis yang memiliki awan hitam dan juga mata di sekitar tubuhnya itu. Franky pun ingat bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya pernah melihat mural Elbaf bersama dengan Rayleigh. Di dalam mural itu memang ada gambar iblis yang sedang memegang matahari. Dia sedang dilawan oleh banyak orang dari berbagai ras. Tampaknya sosok iblis yang dimaksud dalam mural tersebut adalah sosok yang datang di Kastil Aurus itu. Sanji yang mendengar itu pun terpelatuk dan berkata bahwa si Marimo itu sudah mencuri start duluan. Sanji juga ingin melawan sosok yang muncul di Kastil Onashirus itu karena sosok tersebut tentu jauh lebih kuat dibanding Satria Suci yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Namun Nami melarang Sanji untuk pergi ke sana. Nami berkata bahwa dengan munculnya sosok yang sangat kuat itu, keadaan pasti akan semakin berbahaya. Lebih baik Sanji tetap di sini untuk melindungi mereka. Terlebih lagi, Usopp dan Brook juga masih belum sadar, sehingga mereka berdua akan sulit menghindar jika bahaya datang ke tempat ini. Sanji tentu tidak bisa menolak permintaan dari Nami itu, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk tetap di sini saja. Franky berkata apa yang Nami katakan itu memang benar. Lagi pula dari yang Franky lihat di sana, Zoro, Gaban, dan para raksasa bisa memberi perlawanan yang sangat sengit kepada sosok iblis itu. Jadi Sanji tidak perlu ikut terlibat dalam pertarungan itu. Tiba-tiba, Usopp yang sedang pingsan pun mulai sadar, tapi masih belum bisa bangkit lagi, sebab banyak tulang-tulangnya yang patah akibat serangan dari Im Sama di tubuh Gorosei beberapa waktu yang lalu. Usopp di sini juga mendengar perkataan dari Franky soal sosok kuat yang baru saja datang. Usopp pun terlihat menyesal karena mengatakan sesuatu yang berbahaya beberapa waktu yang lalu. Jadi, beberapa waktu yang lalu ketika Im Sama masih merasuki tubuh Gorosei, Usopp sempat mengejek Im Sama dengan berkata bahwa Im Sama adalah seorang pengecut karena dia selalu mengendalikan tubuh orang lain, bahkan juga merasuki tubuh orang lain. Usopp bahkan bilang, hadapilah kami secara adil, dasar pengecut. Kemudian setelah mengatakan itu, Usopp pun ditumbangkan oleh Im Sama yang berada di tubuh Gorosei. Nah, Usopp merasa bahwa sepertinya sosok tersebut datang ke pulau ini dengan tubuh aslinya karena dia tersinggung dengan perkataan Usopp beberapa waktu yang lalu. Dia tadinya hanya merasuki tubuh Gorosei saja, tapi kini dia datang dengan tubuh aslinya, yang mana itu membuatnya menjadi semakin berbahaya. Kemunculan sosok itu juga membuat keadaan menjadi semakin mencekam karena aura kegelapannya membuat rumah-rumah serta pohon-pohon di sana menjadi hidup dan tertawa jahat. Jika saja Usopp tidak mengejek sosok itu, keadaan pasti tidak akan menjadi seperti ini. Franky pun berkata, Usopp tidak perlu menyesali soal itu. Sudah bagus Usopp mengejeknya dengan sebutan pengecut, karena memang tindakan sosok itu dalam mengendalikan dan merasuki tubuh orang lain adalah tindakan seorang pengecut. Sanji juga setuju dengan Franky. Dirinya juga akan mengatakan hal yang sama jika bertemu langsung dengan sosok itu. Lagi pula,
bahwa alasan orang itu datang ke sini dengan tubuh aslinya bukan karena ejekan dari Usopp, melainkan karena dia yang sebelumnya berada di tubuh Gorosei telah dikalahkan oleh Luffy dan juga Loki. Jadi ini semua bukanlah salah Usopp, melainkan memang sosok itu sendirilah yang ingin datang ke Pulau Elbaf ini. Nami pun berkata, sepertinya sosok itu datang ke sini untuk balas dendam kepada Luffy dan juga Loki. Ini tentu sangat gawat karena Luffy dan Loki masih belum pulih dan sedang memulihkan tenaga sambil makan di area sekolah Waru. Sanji pun menenangkan Nami dengan berkata, tenang saja, si Marimo itu pasti bisa mengulur waktu sampai Luffy dan Loki bangkit lagi. Kemudian Robin dan Saul yang ada di perpustakaan pohon raksasa bisa merasakan juga kedatangan dari Im Sama itu. Mereka pun langsung pergi keluar dan melihat dari kejauhan. Di sana sedang terjadi kekacauan besar yang memenuhi area kastil Aurus. Saul pun menggunakan teropongnya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dari yang dia lihat, sosok yang datang itu menyerupai iblis dan sedang bertarung melawan Zoro, Gaban, serta para raksasa di sana. Mendengar Saul mengatakan bahwa itu adalah sosok iblis, mengingatkan Robin dengan salah satu informasi dalam Poneglyph yang mengatakan bahwa Joy Boy di masa lalu dikalahkan oleh sosok iblis. Menurut Robin, jangan-jangan sosok iblis yang dimaksud di dalam Poneglyph adalah sosok yang muncul di kastil Aurus itu. Dengan kata lain, dia datang ke sini memang ingin mengincar Luffy sebagai Joy Boy yang baru. Saul pun menanggapi dengan bilang dirinya juga pernah membaca buku sejarah soal itu. Bahkan diketahui juga bahwa tubuh Joy Boy yang telah mati tidak pernah ditemukan sampai sekarang ini. Ada kemungkinan sosok iblis itulah yang membawa tubuh Joy Boy dan menyimpannya di suatu tempat. Nah, jika memang begitu, maka dia juga akan melakukan hal yang sama kepada Luffy. Dia akan menghabisi Luffy dan membawa tubuhnya beserta topi jeraminya ke ruangan beku Mary Joyce. Semakin kesini, misteri-misteri soal Im Sama dan juga Mary Joyce akan semakin terungkap. Kemudian cerita kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan melawan Im Sama di Kastil Laurus yang telah berjalan dengan semakin intens. Untuk sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam pertarungan menghadapi sang pemimpin pemerintah dunia itu adalah Zoro, Gaban, Dory, Brogy, pemimpin prajurit utara, dan wakil pemimpin prajurit utara. Mereka semua tentu merupakan petarung tangguh yang telah mengerahkan seluruh kemampuan masing-masing. Mereka sama sekali tidak menahan diri melawan sosok tersebut. Karena apapun yang terjadi, mereka harus mengulur waktu sampai Luffy dan Loki bangkit. Di sisi lain, Im Sama masih belum terlalu serius. Baginya, pertarungan ini tidak lebih dari sekedar pemanasan untuk menggerakkan tubuh dan menguji jurus-jurusnya setelah sekian lama tidak dipakai bertarung. Karena memang sudah selama ratusan tahun, dia mengurung diri di dalam kastil Pangea Mariguis. Sejauh ini, jika Im Sama bertarung, dia hanya mengendalikan tubuh Gorosei dan kesatria suci saja. Maka berhubung sekarang dia akhirnya keluar dengan tubuh aslinya sendiri, dia perlu pemanasan yang layak terlebih dahulu sebelum memasuki pertarungan puncak melawan Luffy dan Loki nanti. Meski Im Sama hanya menganggap ini sebagai pemanasan saja, tapi tetap terlihat perbedaan kekuatan di sana yang sangat signifikan. Zoro, Gaban, dan yang lain hanya bisa terus memberi perlawanan saja. Tapi sampai saat ini masih belum ada satu upaya pun yang memiliki dampak besar. Meski begitu, ini tidak terlalu masalah karena fokus Zoro, Gaban, dan yang lain bukan untuk mengalahkannya, melainkan hanya untuk mengulur waktu saja. Sekarang ini Zoro dan kawan-kawan masih berfokus dalam melancarkan rentetan serangan gabungan yang sangat kuat. Serangan dimulai dari pemimpin prajurit utara dan wakil pemimpin prajurit utara. Dua orang ini memakai teknik kombinasi berskala besar yang diarahkan kepada Im Sama. Namun Im Sama bisa mengatasi itu dengan mudah. Dia hanya menangkis dengan santai memakai senjata Bisentonya. Kemudian giliran Dory dan Brogy yang menyerang. Mereka memakai teknik kombinasi tapi bukan Hakoku seperti biasa, melainkan jurus baru yang lebih kuat dari itu. Tapi meski jurus tersebut kuat, Im Sama lagi-lagi bisa menangkisnya. Kali ini dia menangkis dengan menciptakan tameng tak terlihat yang ada di udara. Dory dan Brogy pun cukup terkejut karena serangan terkuat mereka itu bisa dihentikan dengan sangat mudah. Lalu Zoro dan Gaban langsung beraksi. Keduanya melancarkan serangan gabungan yang jauh lebih hebat dibanding teknik kombinasi yang lain. Berhubung serangan gabungan Zoro dan Gaban jauh melampaui dua serangan sebelumnya, maka Im Sama pun perlu usaha lebih ekstra untuk menangkis serangan tersebut. Dia menciptakan gelombang yang menahan laju dari serangan itu, sampai akhirnya energi dari serangan itu meledak di udara sebelum mengenai Im Sama. Im Sama berkata, itu tadi adalah serangan-serangan yang cukup menarik, tapi dari semua serangan itu, tidak ada satupun yang mampu menembus pertahanan-pertahanan miliknya. Im Sama bahkan mengingatkan bahwa semua teknik pertahanan tadi bukanlah pertahanan terkuat yang dia miliki. Masih ada lagi banyak teknik pertahanan Im Sama yang jauh lebih kuat. Dengan kata lain, para musuh itu memang tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengalahkannya. Im Sama pun mulai membalas serangan mereka. Kali ini, dia menggunakan suatu jurus unik yang lain. Dia mengeluarkan Bisento ke depan, lalu dari ujung Bisento itu muncul lingkaran sihir. Kemudian, dari dalam lingkaran sihir itu keluar rentepal energi berbentuk bola dalam jumlah yang sangat banyak. Semua bola-bola energi tersebut pun melesat bagikan peluru ke arah para musuh. Zoro, Gaban, dan para raksasa berusaha untuk menangkis, menebas, serta menghindari bola-bola energi itu. Tentu tidak mudah untuk menghindari serangan itu, karena jumlahnya memang sangat
sangat banyak, tapi mereka semua tetap berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Tidak sampai di sana, Im Sama segera melancarkan serangan susulan dengan suatu energi lagi. Kali ini bukan berbentuk bola dalam jumlah banyak, melainkan berbentuk seperti monster dengan ukuran besar. Untuk mengatasi serangan tersebut, Zoro dan Gaban pun secara bersamaan melancarkan tebasan haki yang sangat masif. Serangan Zoro dan Gaban beradu dengan energi dari Im Sama itu, lalu terjadi bentrokan dahsyat di udara. Kemudian, usai bentrokan itu selesai, Zoro bergerak dengan sangat cepat lalu ingin menebas Im Sama secara langsung memakai mode 3 pedang, yaitu serangan King of Hell. Tentu Im Sama mampu menangkis tebasan itu memakai Bisentonya karena dia memiliki Kenbunshoku haki tingkat tinggi dan juga refleksi yang sangat bagus. Jadi tebasan pedang Zoro itu beradu dengan langsung Bisento milik Im Sama, yang mana ini menjadi suatu momen yang terlihat sangat epik. Tapi tak lama berselang, Im Sama memakai serangan gelombang yang langsung menghempaskan Zoro cukup jauh dari sana. Ketika Zoro bangkit lagi dan siap untuk bertarung kembali, lagi-lagi dia merasakan sensasi misterius dari pedang Wado Ichimonji. Zoro memang belum mengerti itu sensasi apa, tapi yang jelas hal tersebut adalah tanda dari potensi tersembunyi milik pedang tersebut. Zoro sudah memahami kekuatan spesial Sandai Kitetsu, yakni sebuah energi kutukan, dan dia juga sudah memahami kekuatan spesial Enma, yaitu aura buas. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!